Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Kembali lagi berjumpa dalam Renungan Sapaan Gembala, Selasa 8 Oktober 2024. Bersama saya, Hans Takwa Walfred Sinaga. Saat ini saya sedang pelayanan di GKI Zainal Zahze Sukabumi sebagai kader pendeta dalam tahap perkenalan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh rasa syukur atas anugerah dan juga berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak bersama-sama merenungkan firman Tuhan, membacanya. Biarlah ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus boleh menerangi hati kami, membimbing kami dalam pemahaman kami semakin mengenal akan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini juga boleh dapat menjadi penolong di dalam kehidupan kami ketika kami banyak mengalami, merasakan pergumulan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini terambil dari Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dan menjamin hidup mereka. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah meninggal, mereka berkata, "Boleh jadi Yusuf masih dendam terhadap kita dan akan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh orang menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu meninggal, ia berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan dan dosa saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dilakukan hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf ketika mendengar mereka berkata demikian kepadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut. Sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan, untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi janganlah takut. Aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudari yang terkasih, terkadang dalam hidup ini seringkali kita menganggap bahwa berkat yang berasal daripada Tuhan itu hanya sesuatu yang manis, yang indah dan menyenangkan hati kita. Kita bersyukur ketika kita menerima hal-hal baik seperti kesehatan, kelimpahan, atau keberhasilan. Namun bagaimana dengan hal-hal yang tidak kita inginkan? Seperti pergumulan, kesulitan, atau bahkan penderitaan sekalipun. Apakah kita masih melihatnya sebagai bagian dari berkat Tuhan? Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu blessings come with two faces. Bahwa berkat Tuhan terkadang datang dengan dua wajah. Ada sebuah cerita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tentang seorang pemuda yang baru saja membeli satu buah rumah tua. Dia sangat senang karena ia berhasil mendapatkan rumah itu dengan harga yang sangat baik. Ia merasa rumah itu nyaman untuk ditinggali. Ia dapat terjaga dari panasnya matahari dan hujan sekalipun. Akan tetapi setelah beberapa bulan dia tinggal di rumah tersebut, datanglah musim hujan. Datang hujan yang begitu lebat dengan angin yang begitu kencang. Ketika hujan itu datang, dia melihat
bahwa ada bagian di dalam rumahnya yang mengalami kebocoran. Ia kemudian merasa sangat kecewa. Mengapa selama ini ketika hujan datang tidak ada bocor, tetapi ketika hujan yang lebat dan deras datang, ada kebocoran yang dia lihat. Ia merasa bahwa rumahnya ini bukanlah berkat seperti yang ia bayangkan. Kemudian setelah ia berusaha untuk memperbaiki kebocoran itu, dia melihat bahwa ada kerangka atapnya yang sudah mulai rapuh. Dari situ Bapak Ibu, pemuda ini kemudian menyadari bahwa hujan lebat yang datang mengenai rumahnya itu adalah sebuah pertolongan daripada Tuhan. Pemeliharaan daripada Tuhan. Supaya ia mengetahui ada bagian rumah yang harus diperbaiki. Seandainya hujan lebat itu tidak datang, ia tidak akan tahu, pemuda ini tidak akan tahu bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari rumahnya itu. Sehingga ketika hujan lebat lainnya datang, ia dapat hidup dengan tenang tanpa rasa khawatir. Karena bagian rumahnya itu telah diperbaiki. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini dari Kejadian 50 ayat 15 sampai 21, kita dapat melihat sebuah peristiwa yang menggambarkan dua sisi berkat Tuhan. Yusuf yang pada awalnya dikhianati oleh saudara-saudaranya, ia dijual sebagai budak dan juga ia dipenjara secara tidak adil. Ia hidup jauh dari keluarganya. Bagi Yusuf, perjalanan hidupnya penuh dengan kepahitan. Namun di kemudian hari, Yusuf menyadari bahwa semua kesulitan itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Ayat ini menunjukkan bahwa meskipun saudara-saudara Yusuf berniat jahat kepada dirinya, mengkhianatinya, menjualnya sebagai budak, bahkan ia dipenjara dengan tidak adil, tetapi Tuhan mengubah situasi tersebut menjadi berkat yang besar. Yusuf tidak hanya diselamatkan oleh Tuhan, tetapi melalui posisinya sebagai penguasa di Mesir, ia bisa menyelamatkan banyak orang dari kelaparan, termasuk keluarganya sendiri yang telah mengkhianatinya. Yusuf melalui kisahnya mengajarkan kita bahwa tidak semua berkat datang dalam bentuk yang langsung terlihat baik. Terkadang berkat Tuhan ini diselimuti oleh pergumulan dan kita baru dapat menyadari kebaikan Tuhan setelah kita melewati masa-masa sulit tersebut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama diingatkan bahwa berkat Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk yang kita harapkan. Seperti dalam hidup Yusuf, berkat Tuhan terkadang tersembunyi di balik pergumulan dan penderitaan yang kita lalui. Namun di balik itu semua, Tuhan memiliki rencana yang baik. Saat ini mungkin kita sedang menghadapi tantangan hidup, pergumulan, sakit penyakit, akan tetapi jangan kita putus asa. Ingatlah bahwa Tuhan sedang bekerja dan mendatangkan kebaikan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Sama seperti kisah pemuda tadi, jangan-jangan pergumulan, penderitaan, kesulitan yang kita hadapi justru ingin mengingatkan kita bahwa ada dalam diri kita yang perlu kita perbaiki. Mungkin relasi dengan sesama atau mungkin relasi dengan Tuhan. Sehingga kita dapat terus melanjutkan hidup menghadapi tantangan yang
hebat lainnya dalam pertolongan di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur jika pada hari ini Engkau boleh menyapa kami melalui firman-Mu. Engkau boleh mengingatkan kami melalui kisah Yusuf ketika ia menghadapi pergumulan, kesulitan, dan penderitaan di dalam kehidupannya. Tetapi ia tidak pernah lupa akan Tuhan. Ia tetap percaya bahwa rencana Tuhan tetap lebih baik, tetap lebih indah daripada pergumulan yang kini sekarang kami hadapi. Ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa boleh menolong kami, terus mengingat kami, menyapa kami dalam keseharian kami, untuk mau terus bergumul bersama-sama dengan Tuhan, sehingga kami dapat menjadi umat-umat Tuhan yang semakin percaya, semakin beriman teguh hanya kepada Tuhan, dan kami dapat melihat rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.